Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Maqam Abid, mengaku hamba tapi suka memerintah Tuhan untuk kepentingan pribadi. Diambil dari kitab Kasyiful Mahjub. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Mencintai Tuhan tidaklah semudah yang dibayangkan, karena setiap cinta pasti membutuhkan pengorbanan. Mencintai gadis yang paling cantik sekampung membutuhkan banyak pengorbanan, baik berupa perasaan maupun harta benda. Sang gadis pada posisi yang dipilih tentu benar-benar menyeleksi dengan baik siapa yang paling cocok dan berkenan di hatinya. Para pemuda sekampung mati-matian merebut perhatian sang gadis dengan berbagai cara. Untuk bisa mendapatkan gadis pujaan itu, bukan hanya harta yang dikorbankan, akan tetapi juga perasaan dan harga diri. Berapa banyak pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan sang gadis pujaan? Konon lagi untuk merebut hati seorang gadis yang paling cantik sekota atau paling cantik di seluruh Indonesia, tentu pengorbanannya jauh lebih besar. Ada persamaan dengan memperebutkan cinta ilahi, sosok yang paling jamal di seluruh alam ini, yang paling hebat dan paling diperebutkan oleh manusia di muka bumi ini, tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Segenap jiwa dan raga dipertaruhkan untuk mendapatkan dan mempertahankan cintanya. Pengorbanan terbesar dalam menggapai cinta ilahi adalah korban perasaan. Tuhan Maha Cemburu dan Dia akan terus menguji hati hamba yang mencintainya dengan berbagai macam ujian, mulai dari pujian sampai kepada celaan. Ketika hati telah memilih Tuhan sebagai tujuan cinta, maka tidak satu makhluk pun bisa memalingkan perhatian kita dari cintanya. Rasulullah SAW yang menjadi teladan dan pemimpin orang-orang yang mengikuti kebenaran dan yang mengungguli derajat pecinta-pecinta Tuhan, dihormati dan martabatnya diakui semua orang. Akan tetapi ketika beliau menerima wahyu berupa kebenaran hakiki dan disampaikan kepada manusia, kemudian orang-orang dengan sembarang mencela beliau. Sebagian orang mengatakan dia seorang yang mengada-ngada. Yang lain mengatakan dia seorang pendusta. Bahkan ada yang mengatakan beliau sebagai orang gila. Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Mulia hendaknya diperlakukan dengan sebenar-benar perlakuan dan menyembahnya dengan sebenar-benar perendahan hati, dengan perasaan tiada berdaya. Tidak mengherankan kadangkala seorang penempuh jalan kebenaran yang kaya raya kemudian diambil hartanya oleh Tuhan agar hatinya tetap terus-menerus memuja Tuhan dan tidak terpengaruh dan disibukkan dengan harta. Makom yang tinggi dan sulit sekali untuk dicapai oleh manusia adalah makom abid, yaitu makom hamba. Bagaimana mungkin kita mengatakan sebagai hambanya sementara kita memperlakukan dia seperti budak kita? Kita hanya mengerti berdoa meminta kemakmuran, sementara tidak pernah berpikir bagaimana cara memakmurkan dia dan memakmurkan agamanya. Kita hanya mengerti disenangkan, sementara tidak pernah berusaha menyenangkannya.
Kita lebih sering menjadi tuan daripada menjadi hamba. Karenanya kalau diberi sedikit saja kesusahan, dengan serta-merta kita menyalahkan Tuhan dan kita selalu pada posisi yang benar. Itulah sebabnya para sufi zaman dulu lebih memilih menjadi fakir dan berpakaian apa adanya untuk menjaga hatinya tetap mengingat Allah. Dan mereka tidak memperdulikan celaan dan hinaan orang lain. Bahkan mereka menganggap celaan itu sebagai ujian cinta. Di dalam kitab Kasyiful Mahjub karya Al-Hujwiri diceritakan, suatu hari Syekh Abu Thahir Haromi berjalan melewati pasar, menunggang seekor keledai dan diikuti salah seorang muridnya. Seseorang berteriak, "Ini dia si tua penganut aliran berpikir bebas." Sang murid yang merasa jengkel gurunya dihina lalu menyerang orang yang berteriak itu, berusaha memukulnya dan seisi pasar menjadi gaduh. Syekh itu berkata kepada muridnya, "Jika engkau mau diam, aku akan tunjukkan kepadamu sesuatu yang akan menyelamatkan engkau dari keresahan semacam ini." Ketika mereka pulang, dia memerintahkan muridnya membawa sebuah kotak yang berisi surat-surat dan menyuruh sang murid melihat surat-surat itu. "Perhatikan," kata Syekh kepada muridnya, "bagaimana penulis-penulis surat ini berkata kepadaku. Ada yang memanggilku Syekh Islam, ada yang menyebutku Syekh Suci, Syekh Zuhud, Syekh Dua Tempat Suci, dan seterusnya. Semuanya itu adalah gelar, tidak ada yang menyebut namaku. Aku sama sekali bukanlah gelar-gelar itu, tetapi setiap orang memberiku gelar menurut kepercayaannya mengenai diriku. Jika orang yang tak mengerti di pasar tadi baru saja melakukan hal yang sama, mengapa engkau mesti bertengkar dengannya?" Hati yang diliputi cinta dan benar-benar mencari cinta sejati Tuhan tidak akan terpengaruh oleh celaan. Seorang guru sufi agung memberikan nasihat kepada murid yang dikasihinya. "Kalau suatu saat nanti sejuta orang mengatakan engkau masuk neraka, tidak usah kau takut, asal jangankan perkataan dari yang satu itu." Maksudnya, kalau seluruh manusia ini memberikan penilaian buruk terhadapnya, tidak usah dihiraukan selagi Tuhan masih menyertainya. Ketika jatuh cinta, maka tidak ada lagi baik buruk, hitam putih, susah senang, karena cinta berada di luar itu semua. Orang yang jatuh cinta akan melihat semuanya indah, anggun, dan mengagumkan. Mata yang memandang dengan cinta akan melihat sosok yang dicintai sebagai sosok yang mengagumkan tanpa celah. Ketika raja penasaran dengan wajah Laila yang membuat Qais menjadi majnun atau gila, dipanggillah Laila untuk menghadap. Rasa penasaran raja sedemikian besar. Secantik apakah Laila yang membuat laki-laki bisa hilang ingatan? Ketika raja melihat Laila, kaget karena sosok Laila yang membuat dia penasaran adalah perempuan biasa-biasa saja. "Tak segitunya kecantikanmu hingga harus membuat seorang jadi gila," kata raja. Laila pun menjawab, "Itu karena matamu bukan mata Qais." Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video tentang makom abid. Makom abid adalah makom hamba sesungguhnya yang murni ikhlas mencintai Tuhan apa adanya, bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena untuk kepentingan pribadi saja. Mengaku hamba tapi suka memerintah Tuhan, rajin berdoa untuk kepentingan pribadi, karena berdasarkan hanya untung saja, tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.